Dame nasmurung sian saluk naroha ima mangaramuti ate-ate roh pikiran guna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Berita nauli di minggu info Covid Sadario 26 Februari 2020 ima tersurat di buku 2 Musa 30 membuka ayat 15 masohot mai di ayat 20 sono ma tersurat di sini. Alai dinna Musa ma tu Jehovah moloso toktong bohimi manguluhon hami unang nian togihon hami nakpok sianon aitung marhite sian ahama dapot tadaon babuwa naung jupangan asiniroha au maradopon ho au dohot paripemon da marhite sian na nidongananmu hami mardalan babuwa marhasurungan au dohot paripemon maradopon nasa bangso akka na di atas tanoon. Dungini na Jehovah matu si Musa nang hataon na nidokmu odeng bahenok kudui ala nau jupangan asiniroha ho maradopon au jala ahu manandaho pola ro di goar. Dungini na Musa ma ua pataridahon ma tuau hamuliaon mi alani na Jehovah ma au paboruson saluhut hatu hokku sian jolo ni bohim jala au manjuhon guar ni Jehovah dia dopanmu na martarup ni roha doau sogot di halak naung tinadupan ni rohakku jala na marasi ni roha doau sogot di halak naung niasian ni rohakku. Aku nidok Jehovah dang tarbahen ho anggotung mernida apala bohikon aidang tarbahen manangise jolma hian mernida ahu laos mangului ban. Aku nidok Jehovah idama adong sada hajongjongan mardonokon ahu ikondisi ho jongjong di atas dolok batu. Jadi dung mamulus hamuliokku bayanokku maho tu bagasan sadarigat ni dolok batui laos hukkupokku tangakku tuho pai masalku ahu mamulus ia dung hupatait-tait tangakku idaun maahu sian pudi alai anggo apala bohikku dang jadi idaunmu idaun ni manang isi imasa anak horas ma di tasudena. Muliate ma di Tuhan ala bohita menguti bagas joroni di bata di bagasan minggu info Covid Sadarion dum jolo manguda hita di lotas ikanopari baik di jabu di tonga-tonga ni Hudiana di KPI nang di tonga-tonga ni masyarakat jala mangudon lo jamahita sanari lahoro manop Jehovah di bagas jorona mambegi jamita manang berita nauli marhite hite hatana ala prosea do hita marhite hatani Jehovah do patukuhon ha proseota do mangalehon pakirimon na mangundo bogon yang baru do bisuk ngasen ibana laho mamulus ari nguluta tu ari nanengro odolan ni jamitatta sadarion ima debatado mual ni asi ni roha debatado mual ni asi ni roha sasitongna budang do mual ni asi ni roha di Portibion na ditawarhon ni Portibion hita ganu marsadasan alai dang nagabi mual ni asini roha mual ni asini roha na paling utama ima Jehovah ido dirajungi si Musa ido bayan dangolo nasida nakpok manang naborohat laho manapot to tano Israel tano Kanaan na dijanjihon ni debatatu nasida iya so Jehovah mandongani nasi. Imana rikot si pahusor-husorota di minggu info Kapitol nomor 8 jawon na maaw jadi alusakku ma iban info kapit jawon na maaw jala alusakku ma iban
Jadi minggu info kapiton sudedo hita nain jawon ni debata jala ikut adong respons yang hita di pajawon ni debata. Si Musa dohot hal Israel di jauh debata asa haruar sian tano perbudakan Mesir. Manadikon perbudakan laho bongot tu tano Israel, tano perjanjian, tano Kanaan, nagok las iroha dohot pasu-pasu. Alai moldang olo nasida borhat dan olo nasida menguluhon pajuan ni debata dan dapat asini roha nasida. Na alai ditrupuhon dan olo nasida membagi jauh-jauh ni debata. Berarti ada persoalan. Bahasa dan olo si Musa borhat tutano Kanaan. Bahasa dan olo dia rahon ibana hal Israel borhat tutano Kanaan. Berarti ada sesuatu nama bayi nasida dan olo borhat tidak mau pergi ke tanah Kanaan. Aha membaik. Na perjolo ala dibereng Jehovah hala Israel dan mebiar betu iban jalan nunga sega pangarahona. Molo tajaha anon di bindu na 42 hon andorang subuhon di bindu 22 ayat pitu didok songonon dungi Roma hatani Jehovah tu Musa laho maho tuat ay nunga marroha mago bangsomi ay nunga marroha mago bangsomi na tinogihonmu ruar sian tano Mesir. Ini yang membuat Tuhan tidak mau berjalan bersama mereka. Karena apa? Karena orang Israel telah berlaku perilaku rusak, tidak baik. Karena rusak lakunya. Kalau bahasa Indonesia Tuhan berkata, karena mereka telah rusak lakunya. Nunga marroha mago bangsom. Tindakannya telah rusak. Tindakannya telah cemar, tidak disenangi oleh Allah. Karenanya Allah tidak mau bersama umat itu berjalan menuju tanah Kanaan. Dan Tuhan menyuruh malaikatnya menemani perjalanan itu. Tuhan menyuruh malaikat Tuhan menemani mereka. Dan Musa tidak mau. Musa tidak mau ditemani malaikat. Tetapi Musa meminta, memohon Tuhan yang menemani. Ini yang kita bahas dalam teks hari ini. Karena itulah Tuhan tidak mau menemani, berjalan bersama umat Israel. Itu alasan pertama. Karena telah rusak perilaku. Nah paduahon, puasa Jehovah dan mengalihon asini rohana Tuhan Israel. Lahom merdalan raklok nasida tutano Kanaan na paduahon karena mereka tegar tengkuk. Mereka tegar tengkuk. Kalau dalam teks hari ini Keluaran 33 ayat 3 dikatakan begini. Yakni ke suatu negeri berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Allah tidak mau berjalan di tengah-tengah umat Israel. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ini alasan yang kedua. Mengapa Allah tidak mau memberi kasih karunia-Nya kepada orang Israel? Karena orang Israel itu selain rusak perilakunya, yang kedua, orang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Mula di bahasa Batak itu daftar bahin ang buaw nakok tutong-tunga ay bangso na takang meroha. Bangso na takang meroha. Itu bahasa Bataknya. Tapi kalau kita terjemah secara literal dalam bahasa Ibrani disebut dengan kesah rel. Kesah rel itu artinya keras leher. Mulu bahasa Bataknya si jogel rukung atau si jogel hati-hati. Mulu orang lebih istilah Batak si jogel hati-hati. Ay bang somon si jogel hati-hati doon, si jogel rukung. Alam idak kulihat tunasida asini roha.
Dang dilihat Tuhan tu hita asini rohana, molo si jogal rukung do hita, molo si jogal baut, molo si jogal hati-hati. Ini yang hendak Tuhan katakan. Mengapa dia tidak mau menemani Israel berjalan ke tanah Kanaan dan mengutus hanya malaikat? Karena orang Israel itu bangsa yang tegar, tengkuk. Itu yang membuat kasih karunia Allah tidak bersama dengan Israel kala itu. Persoalannya ialah apakah bangsa itu mau berjalan dengan malaikat? Tidak mau. Lalu Musa terus berjuang supaya Allah berjalan bersama mereka. Lalu Tuhan mau berjalan, tetapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama ialah mereka harus bergabung di hadapanku. Ayat 4 sampai 6 itu menjadi syarat pertama. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Berfirmanlah Allah kepada Musa, ayat yang kelima, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayat yang keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, artinya Tuhan tidak mau berjalan bersama mereka, hanya malaikat yang berjalan bersama mereka, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Jadi syarat yang pertama, orang Israel itu harus bergabung. Bukti mereka bergabung, tidak boleh memakai perhiasan di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir perhiasan itu ialah seperti emas, di kalung, cincin, gelang. Itu mungkin dalam bayangan kita. Tapi dalam hal ini bukan itu yang hendak Tuhan katakan. Perhiasan itu ialah ada patung yang mereka buat melalui tangan mereka dari emas yang dikumpul, lalu itu disembah mereka. Itu perhiasan yang menggagalkan kasih karunia Tuhan tercurah bagi umatnya. Bergabunglah dan tinggalkan sesembahanmu, tinggalkan yang kau anggap penyelamatmu. Itu yang pertama syaratnya, supaya Tuhan mau berjalan bersama mereka ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan, dan keluar dari Mesir. Bergabunglah. Dan memang ini yang menyulitkan kita kadang-kadang kalau kita refleksi ke kita ya saat ini. Budang dujol manuain gabe dang ro manoput Tuhan alani perhiasan tanda pitik nadong di dirina, alani jabatanna, alani huasona, alani hamurauna, alani sinamot nadong di ibana, mangabati ibana ro tu Jehovah. Bahasa dang roh hamu amang marminggu ima da sibu kaun main mengulau-ulau kuah di luar kota. Sibu kaun main mangaramuti akka usaha di belian ni huta. Mangambati hitam pacupang dohok debata marhite-hite perhiasan tanda petik yang melekat pada kita. Padahal kita tidak sadar perhiasan itu bersumber dari Tuhan. Jadi kalau kita jadikan perhiasan itu menghambat kasih karunia Tuhan kepada kita, maka Tuhan berkata, aku akan berjalan bersamamu jika pertama tanggalkan perhiasan. Jangan sombongkan, itu maksudnya. Tapi sujudlah menyembah Allah. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, supaya kasih karunia Allah menyertai umat Israel berjalan menuju tanah terjanji. Yang kedua, umat Israel harus mencari Tuhan. Umat Israel harus mencari Tuhan. Ayat yang ketujuh, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluar, ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan.
Jadi syarat yang kedua supaya Tuhan mau berjalan bersama dengan umat Israel sebagai bukti kasih karunia Tuhan menyertai mereka ialah cari Tuhan. Setelah mereka bergabung meninggalkan perhiasan, tidak mau menyembah patung yang mereka sembah itu, yang mereka buat itu, lalu mereka ikut bersama Musa masuk ke dalam kemah. Coba kita perhatikan teks ini. Ketika Musa masuk ke dalam kemah, semua orang Israel berbondong-bondong mengikut Musa sampai ke pintu kemah itu. Lalu ketika Musa masuk ke dalam kemah, mereka pun masuk ke dalam kemah. Dan ketika masuk dalam kemah, lalu turunlah tiang awan di pintu kemah. Lalu apa yang terjadi ketika tiang awan turun ke pintu kemah? Semua orang Israel bangkit dan sujud menyembah Tuhan. Ini yang terjadi. Orang itu bertobat lalu mencari Tuhan. Kemana Musa pergi? Kalau Musa pergi keluar dari kemah itu, mereka keluar. Lalu Musa masuk, mereka masuk. Itulah yang mereka kerjakan. Membuktikan bahwa mereka telah mencari Tuhan. Artinya orang yang mencari Tuhanlah yang berkenan kepada Tuhan dan orang yang akan menerima kasih karunia. Tapi orang yang tidak mau mencari Tuhan tidak akan menerima kasih karunia Tuhan. Alania kahamu amanginang nadu di bagas joroon, baik na di bagas joroon na di balkon na di luar, depan kiri kanan akan amangan ni Jehovah pos maruhata lehono ni Jehovah matuhamu asini rohan. Maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia itu kepada kita. Karena apa? Kita mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan tidak ansih hanya di kemah pertemuan atau sekarang kita sebut gereja, tapi mencari Tuhan di setiap waktu kita. Bangun pagi, carilah Tuhan. Ketika ada waktu ibadah keluarga, carilah Tuhan. Ada ibadah di kantor, carilah Tuhan. Ada ibadah di kampus, carilah Tuhan. Artinya di mana kita boleh mencari Tuhan. Kalau kita punya kerinduan, kehausan mencari Tuhan, maka yakin percayalah Tuhan akan mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita. Itu yang kedua. Syarat yang kedua ialah harus mencari Tuhan. Syarat yang ketiga ialah Musa menuntut siapa yang Allah utus berjalan bersama mereka. Di sukun si Musa do debata ise do suruonmu namad dongani hami. Molo suru-suruan mido namad dongani hami dangolo hami nakpok. Borhat sianon tu tanong kanaan dangolo. Tapi Tuhan terus menjawab bahwa malaikat itu pun tidak apa-apa. Karena ketika saya datang nanti mengunjungi engkau, aku mengenal engkau, bahkan ketika aku lewat dan aku telah memanggil namamu, maka engkau akan melihat kasih karuniaku. Musa tidak mau. Engkau harus berjalan bersama kami. Itu kata Musa. Kalau tidak berjalan bersama kami, kami tidak merasakan kasih karuniamu kepada kami. Karena itu mari kita baca dulu ayat yang ke-16 bersama-sama. Ayat 16 bersama-sama. 3, 2, ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa meminta bahwa kasih karunia Tuhan itu tampak jika apa? Jika Tuhan berjalan bersama-sama kami. Jadi orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan ialah orang yang berjalan bersama Allah. Kalau kita bersama tidak berjalan bersama Allah, sorry,
kita bukanlah orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan. Atau kita berjalan karena kepongahan kita, karena jabatan kita, karena kuasa kita, karena kekayaan kita. Sorry, kita bukanlah orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan, walau tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, tapi dia berjalan bersama Tuhan, dialah orang yang diberi kasih karunia Tuhan. Lihat sekarang Mario pongah memukul David. Iya kan? Sekarang ditangkap polisi kan? Bapaknya kan pegawai BUMN kan? Menunjukkan kekayaannya, Harley Davidsonnya, menunjukkan Rubicon-nya. Ternyata dia memukul David karena soal pacar itu. Ini sekarang apakah dia berjalan bersama Allah padahal pengikut Kristus? No, masuk penjara sekarang. Orang yang berjalan karena kekayaannya, kesombongannya, ingat di sini Tuhan mengatakan, aku akan membinasakannya. Ini Tuhan mengatakan. Jika kita tidak menanggalkan perhiasan kita, tidak mau mencari Tuhan, aku akan membinasakannya. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan ialah orang yang dipenuhi kasih karunia, orang yang berjalan karena kepongahan, karena perhiasannya, dia dibinasakan Tuhan. Maka Tuhan memanggil kita supaya apa? Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Ketika Tuhan memanggil, dengar panggilannya, maka lakukanlah perintah. Ini yang ketiga, sehingga dengan demikian maka Tuhan mau berjalan bersama bangsa itu. Dan ketika Tuhan berjalan bersama bangsa Israel, apa kata Musa tadi? Itulah yang membedakan kami. Itulah yang membedakan kami dari segala bangsa yang ada di bumi ini. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Allah, dia akan berbeda dengan bangsa lain di dunia ini. Jadi molonung ngarak Jehovah hita mardalan, adul dohita siap purtibion, adul dohita sian akka pangarehei, adul dohita sian sijogal bau, sijogal rukun, dohok sijogal hati-hati nakinan. Tetapi kita akan orang yang murah hati, orang yang mau berbagi kasih, orang yang mau menolong, orang yang mau empati, simpati. Itulah orang yang berjalan bersama Allah. Dia dipenuhi kasih karunia Allah. Asini roha ni dibata. Atong mulak mahita merayahon minggu info kapit. Ahamana yang buanota tunggu siapari. Asa mulak kita marinfo kapit dijuri bata kita. Lalu kita merespon panggilan Allah dan kita melakukan hidup berinfo kapit. Kita mau merespon panggilan Tuhan. Mungkin di buku deta di buku D 174 ayat 2 di dok sonon di bata mamiho di baini sayro maho sayro tu surgo maho roh. Jadi molonung na dicuri bata kita alusima Roma au Tuhan kan itu alai Roma au Tuhan nang tusanari kan salah madung matua kan sikok sudah marpahopku marbagas akageleng marpinopari na sida baru besau rumah tua baru bejuwa Tuhan kan so ngari respon mak antigan harorona bata taului ada taului mapajuan nai ini. Jadi apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, kita sangat membutuhkan kasih karunia Allah. Kita sangat membutuhkan kasih karunia Allah. Taha perluhun do asini roha ni debata. Itu yang pertama. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan kasih karunia Allah. Karena apa? Karena kita punya banyak tantangan, punya banyak pergumulan, punya banyak persoalan hidup yang tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita atasi. Kita butuh pertolongan Tuhan. Perjalanan hidup kita 2023 ini masih panjang. Sekarang masih minggu 26 Februari. Ada 10 bulan lagi supaya kita bisa masuk tak menyelesaikan
tahun 2023 ini. Adik pedok halak tak pinai hape Natal nama dia ini. Perasaan sebut ternaki satu pinai Natal main. Padahal sebenarnya masih ada 10 bulan lagi. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Mengapa? Makanya Tuhan datang ketika Musa memaksa supaya engkau berjalan bersama kami. Itulah yang membedakan kami dengan segala bangsa dunia ini. Maka Allah pun akhirnya kepada kita sekarang, dia turun menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, berjalan bersama kita. Yesus berjalan bersama kita. Ketika Yesus berjalan bersama kita, maka ia menyelamatkan kita, maka Yesus mengampuni kita, maka Yesus mengangkat dosa kita. Bahkan dia rela mati di Golgota menggantikan dosa kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Inilah kasih karunia kita. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita harapan, memberi kita segala yang kita butuhkan. Karenanya setiap hari mintalah kasih karunia Tuhan. Karena apa? Kita sangat membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, teruslah kita minta jalan kepada Tuhan. Kita terus minta jalan kepada Tuhan. Ayat 13 tadi dikatakan begini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karuniamu di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jemolonung marilehok ko tuau Tuhan asini rohami, padidahom matuau dalan sibolusok. Orang yang telah diberi kasih karunia kepada kita, Tuhan telah memberi kita Yesus Kristus menyertai kita dan Roh Kudus menyertai kita. Maka setiap hari apa yang kita lakukan dalam info kabit ini, mintalah jalan Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku supaya apa? Jalanku menjadi jalan kebenaran, jalan kehidupan di dunia ini. Karena banyak jalan di dunia ini. Tetapi kalau kita berjalan bersama Allah, maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang hendak kita lakukan dalam minggu info kabit ini? Mintalah hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-18, dikatakan begini. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa mengatakan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Apa jawaban Tuhan? Ayat 19, aku akan melawatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Artinya setiap orang yang sudah punya kasih karunia, maka kita punya tanggung jawab. Hadirkanlah hadirat Allah di kehidupan kita. Hadirkanlah hadirat Allah di rumah tangga kita. Adalah mesbah keluarga, adalah doa bersama anak-anak, doa bersama cucu-cucu, adalah hadirat Allah di kantor kita, adalah hadirat Allah di persaudaraan kita, adalah hadirat Allah di gereja kita. Ini yang perlu kita lakukan dalam menyikapi info kapit kasih karunia Allah yang telah kita miliki. Hadirkanlah hadirat Allah di mana kita berada. Jika hadirat Allah ada di tempat kita, maka Tuhan menolong, menyertai, melindungi kita. Contoh yang paling sederhana, ini kisah kehidupan Ahok. Ketika dia menjadi gubernur, sesampainya dia di kantor, yang pertama dia berdoa, dia baca firman, lalu dia berkata, Tuhan, firman-Mu inilah pelita dalam hidupku hari ini. Lalu dia mulai bekerja, menyapa orang di sekitarnya. Mulai dia berkarya, maka Tuhan pasti menolong, menyertai. Kita pun begitu. Setiap kita mulai pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai di kantor sebagai kepala atau sebagai bawahan, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai apapun kita, mintalah hadirat Tuhan di dalam diri kita. Maka kasih karunia-Nya menyertai, menolong, memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar.
Mampukan kami untuk mengerti memahaminya, sehingga Allah sumber kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kami. Kami Engkau ajak supaya kami membutuhkan kasih karunia itu setiap saat. Karenanya kami Engkau ajar untuk meminta jalan kepada Tuhan, bahkan menghadirkan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami, sebagai tanda bahwa Tuhan telah menyertai, bahkan berjalan bersama-sama kami. Terpujilah Engkau Bapa, berilah kami Roh-Mu yang kudus, memahami, mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.